Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdiansyah dari SMKN 2 Kota Kediri, kelas 10 TJKT 1, absen nomor 16. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Pak Danang. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus nyata ancaman jaringan seperti kasus phishing, DDoS, dan SQL injection. Pembahasan ini bertujuan untuk menambah wawasan tentang pentingnya kesadaran keamanan jaringan. Berikut penjelasannya. Kasus pertama menimpa situs berita Suara.com. Situs ini mengalami serangan cyber hingga tidak bisa diakses selama lebih 1,5 jam. Dalam waktu tersebut, tercatat sekitar 285 juta serangan masuk ke dalam sistem mereka. Serangan ini yang disebut DDoS. DDoS adalah serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan sebuah situs atau server dengan cara membajirinya dengan permintaan palsu secara bersamaan. Berikut cara kerjanya. Cara kerja DDoS adalah dengan membajiri server atau website dengan lalu lintas palsu secara masif dari ribuan hingga jutaan perangkat atau yang biasa disebut botnet, sehingga sumber daya server seperti bandwidth, CPU, dan memori tidak melayani permintaan pengguna yang asli, menyebabkan layanan menjadi lambat atau bahkan offline. DDoS dapat terjadi karena lemahnya keamanan sebuah server seperti tidak memakai firewall ataupun tidak adanya rate limiting. Dampak dari serangan ini antara lain lumpuhnya situs Suara.com dalam sementara waktu dan runtuhnya kepercayaan publik terhadap situs ini. Cara pencegahannya antara lain, pertama adalah rate limiting, yaitu membatasi jumlah request dari satu user atau IP agar tidak bisa membajiri server dengan perpindahan berlebihan. Dan yang kedua adalah real-time monitoring, yaitu memantau pola traffic secara langsung untuk mendeteksi anomali sejak dini. Kasus kedua adalah penipuan online atau phishing yang dialami oleh nasabah BRI yang kehilangan uang senilai 1,1 miliar. Phishing adalah modus penipuan di mana pelaku berpura-pura menjadi pihak resmi seperti bank untuk mencuri data pribadi korban seperti nomor rekening, kode OTP, atau password melalui tautan atau website yang tidak resmi. Cara kerjanya, biasanya pelaku akan menyamar menjadi pihak-pihak tertentu untuk mengirimkan pesan ke korban lewat SMS atau WhatsApp. Pesan tersebut berisi tautan yang meminta korban untuk mengisi data diri seperti kata sandi ataupun kode OTP yang tanpa sadar data tersebut digunakan pelaku untuk masuk dan menguras rekening korban. Phishing dapat terjadi karena kurang waspadanya pengguna dalam mengklik tautan sembarangan dan kurangnya edukasi tentang penipuan seperti ini. Dampak dari phishing antara lain hilangnya uang korban dalam jumlah besar dan data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh pelaku. Upaya pencegahannya dapat dilakukan dengan cara jangan membagikan data pribadi sembarangan, selalu verifikasi identitas pengirim pesan, dan mengaktifkan autentifikasi 2 langkah untuk pencegahan. Kasus ketiga adalah kebocoran data pengguna Tokopedia pada tahun 2020. Dalam kasus ini, sekitar 91 juta data pengguna dan 7 juta data diperjualbelikan. Serangan ini diidentifikasi sebagai SQL injection. SQL injection adalah serangan yang menginjeksi perintah SQL melalui form input data, yang kemudian diteruskan menuju database untuk dieksekusi dengan tujuan mengakses data sensitif pada database. Cara kerja SQL injection adalah dengan menyusupkan perintah berbahaya lewat kolom input seperti username atau password. Akibatnya, database menjalankan perintah tambahan yang tidak seharusnya dijalankan. Misalnya, mengizinkan login tanpa password atau menampilkan data rahasia. Sederhananya, ini seperti diminta menulis nama, tapi malah menulis instruksi ke mesin dan mesinnya menuruti begitu saja. Serangan SQL injection bisa terjadi karena validasi input yang tidak ketat dan kurangnya pengujian keamanan. Dampak dari serangan cyber ini antara lain bocornya data dalam jumlah banyak dan data tersebut dapat diperjualbelikan dengan harga yang tinggi di pasar gelap. Untuk mencegah SQL injection, gunakan validasi input pengguna dan pasang web application firewall atau WAF.
Sekian presentasi saya tentang kasus serangan jaringan ini. Semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita di dunia keamanan jaringan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan dalam penyampaian materi ini. Saya Fikdiansyah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.